orang kalau memahami dengan baik sifat wujud Allah aja deh. Dulu kan kita sering baca wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Sebetulnya masalah-masalah tes DNA yang sekarang ini sedang ramai, kita tuh nggak punya minat buat ke situ. Iya. Saya sarankan kita jangan punya minat ke situ. Udah, kita ini sebagai umat muslim, kita percaya Nabi Muhammad itu tidak abtar. Nabi Muhammad tidak abtar, keturunan beliau tidak terputus, dan kita pun meyakini bahwa manusia pun bisa menjadi mulia bukan hanya karena nasab, tapi juga bisa karena sebab ilmu, sifat, akhlak, dan lain sebagainya. Titik, udah cukup. Gak perlu kita ini ayo tes DNA, si fulan tes DNA, nanti saya tes DNA. Itu orang-orang yang bangga diri terhadap wujud yang fana. Kenapa? Karena yang wujud hakiki cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita bangga-banggain jasad yang nantinya bakal dimakan cacing tanah, dimakan belatung tanah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa dalilu ala dzalik wujud hadhil makhluqat. Maka dengan dalil sifat wujud adalah hadhil makhluqat, makhluk-makhluk yang ada di bumi yang kita lihat nih ya. Jadi kalau kata ulama-ulama tauhid kita, iman itu ada iman taklid yang tadi saya bilang yang di akhirat tertolak, yang kedua ada iman ilmu. Ini minimal kita naik nih ke iman ilmu. Caranya gimana? Yuk kita pahami sifat-sifat wajib bagi Allah beserta dalilnya. Dicatat nih ya, sifat wujud dalilnya hadhil makhluqat. Hadhil makhluqat. Ini makhluk merupakan dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dibarengin dengan wirid la ilaha illallah, dia memandang tumbuhan sebagai ciptaannya Allah. Tumbuhan ini ada, dapat rezeki, bisa tumbuh, itu karena iradahnya Allah, karena kudrahnya Allah, karena kuasanya Allah, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memandang hewan sekalipun, jangankan manusia, dia memandang hewan sekalipun, ia pandang sebagai makhluk yang dia punya khalik, sebagai makhluk yang diciptakan dan dia punya pencipta. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat mukul kucing aja kita nggak berani. Kenapa? Yang kita pandang khaliknya menciptakan. Kita siapa bisa berwenang mau mukul? Kayak ente gitu ya, ente bikin rumah, tiba-tiba ada orang gak ente kenal, bukan teman ente, bukan saudara ente, tiba-tiba dia ngambil palu, ngambil batu, dihancurin tuh rumah yang ente bikin. Sakit hati gak ente tuh? Marah gak ente tuh? Ngamuk gak ente? Mungkin ente bilang, wah ente siapa? Gak ikut bantu bikin, gak ngebiayain, kok ngancurin? Sama kita ini ketika sama hewan itu demen mukul, ringan tangan, kita ini seakan-akan gak mandang penciptanya. Wah itu kita ngundang murkanya Allah, kita nggak bantu bikin kok kita mukul gitu. Na'udzubillah min. Jadi orang itu semakin dia ma'rifah, semakin kenal Allah, dia semakin nunduk. Titik. Itu sifat para wali itu begitu. Jangankan manusia, yang lewat hewan aja begitu, apalagi ngelihat manusia. Hatta manusia itu dalam pandangan kita dia sedang berdosa, nggak pernah kita pandang dia sebagai pendosa. Rahmat Allah tuh luas, yang bisa Allah kasih ke siapa aja yang Allah mau. Bisa jadi tiba-tiba malamnya tuh orang Allah kasih hidayah, Allah kasih zauq di hatinya, dia tobat, dia nangis, diangkat jadi wali. Kita kurang ajar sama wali. Wah siapa kita? Walat, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah memahami sifat wujud, dia melihat tumbuhan sayang, metik aja nggak baca bismillah takut. Jadi kita kalau mau itu biasanya ngeliwat ya, kita mau ambil daun pisang, kita baca bismillah, izin nama yang menciptakan. Kalau kita nggak izin, wah kita ngundang murka yang menciptakan. Kalau begitu ya, kita ngelihat binatang sayang, apalagi kita ngelihat manusia. Sehingga haramkan lisan kita untuk melakobkan orang lain dengan lakob-lakob binatang. Hai kaki 4, hai kaki 3, na'udzubillah min dzalik. Kita mengatakan si fulan binatang, itu bukan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ini mewakilkan Islam, kita ini mewakilkan nama Rasulullah dengan banyak menyebutkan nama-nama Islam, nama-nama Rasulullah, tapi kita ini justru tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Kita nggak menggambarkan Rasulullah itu sendiri, sehingga akhirnya orang-orang yang tadinya mau hijrah kepada Islam, mau hijrah dekat kepada Nabi,
Empat gara-gara ngelihat tingkah laku kita, jangan. Wah, baru saya mau bener kok saya dilakupkan dengan laku binatang, naudzubillah. Jangan ya. Jadi dalil daripada sifat wujud adalah hadhil makhluqat. Insyaallah jelas ya. Nah, itu aja pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai kita